Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi di BWK Channel. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membuat sebuah video cara membedakan aki basah dengan aki kering, dan apa saja keunggulan antara aki basah dan aki kering. Kalau di Malaysia orang sebut battery, semuanya battery teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita lihat baterainya atau akinya, karena akinya sudah ada di depan saya. Oke. Aki yang berwarna putih yang berada di sebelah kiri adalah aki basah, sementara yang berada di sebelah kanan berwarna hitam adalah aki kering. Di sini ada dua brand. Yang pertama adalah Fujiya, di mana itu adalah aki basah, sementara Power M adalah aki kering. Di sini kita tidak disponsor kawan-kawan, akan tetapi di sini saya cuma akan berbagi tips membedakan aki kering dan aki basah, dan juga apa saja kelemahan dan kekurangannya di antara dua aki tersebut. Oke, kita lihat perbedaan tampilan fisik. Aki basah ini memiliki penutup sebanyak 6, itu artinya ada 6 sel di dalam yang diisi air. Sementara aki kering tidak memiliki penutup, namun juga memiliki sel-sel di dalam. Sekarang kita lihat dari segi bodi atau rumah aki tersebut. Aki basah itu biasanya menggunakan plastik yang transparan, sementara aki kering itu memiliki plastik yang tertutup atau tidak dapat dilihat isinya. Jika teman-teman ingin menukar akinya, silakan diperhatikan tipe yang dimiliki aki yang lama dan aki yang akan kita beli, harus disamakan. Karena ketika berbeda tipenya, maka kepalanya bisa saja berbeda, karena aki ini banyak tipenya. Setahu saya ada dua, ada kepala besar dan ada kepala kecil. Yang saya maksud di sini kepalanya adalah timahnya, timah yang positif dan negatif. Jadi silakan diperhatikan, jangan sampai terbalik. Ini kita lihat di aki yang baru yang akan saya ganti. Aki kering itu juga besar kepalanya, antara positif dan negatif teman-teman. Jangan sampai salah beli. Sekarang mari kita lihat tipe baterai pada aki yang berwarna putih ini adalah aki basah. Di sini tipenya NS60A. Jadi ketika teman-teman ingin membeli, silakan disamakan tipe baterai baru yang akan kita beli. Di sini tipenya NS60S. Oke. Jadi hanya kodenya saja yang di belakang yang berbeda, A dengan S. S ini menandakan adalah aki kering, sementara A tadi itu menandakan aki basah. Itu menurut saya teman-teman. Jika teman-teman di luar sana memiliki pendapat atau pengertian yang lain, silakan komen di bawah kolom komentar. Sekarang kita lihat perbedaan bodi kedua aki tersebut. Aki basah ini biasanya terbuat dari plastik yang transparan, sementara aki kering terbuat dari plastik yang gelap, tidak dapat dilihat cairannya. Kita lihat di bagian atas aki basah ini terdapat 6 buah penutup yang berfungsi untuk lubang untuk menambah air aki. Entah itu air aki zur atau air aki destilasi. Destilasi ini berfungsi untuk menambahkan saja. Sementara di aki kering ini tidak memiliki penutup, dan itu artinya tidak perlu ditambahkan air kawan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa aki basah ini harus ditambahkan air, sementara aki kering tidak ditambahkan air. Walaupun sebenarnya kedua jenis aki ini memiliki cairan, akan tetapi aki kering ini cairannya lebih padat, bentuknya seperti gel. Sedangkan pada aki basah cairannya lebih encer kawan, seperti air pada umumnya. Perbedaan lainnya, aki basah membutuhkan perawatan rutin, berbeda dengan aki kering yang sifatnya bebas perawatan kawan, atau bisa disebut juga dengan maintenance free. Jadi tidak ada biaya perawatan. Sekarang mari kita lihat takaran-takaran air pada aki basah kawan. Nah, di sini terdapat dua takaran, ada lower level sama upper level. Ketika air berada di lower level, maka kita wajib menambahkan air sampai upper level. Air aki tidak boleh melebihi dari upper level. Oke.
Air yang dipakai khusus untuk menambahkan air aki disebut air destalisir. Sementara aki kering ini khusus dibuat bukan untuk ditambahkan air. Oleh sebab itu, aki ini dibuat tertutup. Jadi cairan yang berada di dalam aki, di dalam sesel itu tidak bisa kita lihat. Aki kering ini cuma memiliki seperti lampu indikator di bagian atas yang berbentuk bundar yang bisa kita lihat seberapa besar tegangan listrik yang berada di dalam aki tersebut. Nah, biasanya berupa warna biru ataupun hijau kalau masih banyak strom atau tegangan listriknya. Oke, sekarang kita bahas kelebihan aki basah ini. Ketika aki basah ini soak atau tidak dapat menyimpan strom ataupun tegangan listrik, ataupun hanya sekejap saja sudah habis walaupun casnya sudah full, maka kita bisa servis sendiri di rumah dengan cara cuci air panas. Mungkin 1, 2 atau 3 kali begitu kita cuci, dan kemudian kita masukkan lagi air zur. Setelah itu kita cas kembali dan bisa digunakan. Oke, karena saya sudah buat dalam video yang lalu kawan di dalam channel ini. Sementara kalau aki kering itu tidak dapat dicuci. Jadi ketika rusak maka kita harus melakukan penggantian dengan yang baru kawan. Yang menjadi kelebihan bagi aki kering ini, kita tidak perlu mengecek rutin 1 kali 1 bulan dan kita tidak perlu menambahkan air. Selagi masih bagus kita pakai terus. Yang menjadi perbedaan antara aki basah dan aki kering atau baterai basah dan baterai kering ini dari segi harganya juga. Jadi aki basah ini sedikit lebih murah dibanding aki kering. Sementara aki kering ini sedikit lebih mahal daripada aki basah kawan. Oke kawan, itu saja video tentang aki basah dan aki kering. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar kita tetap berbagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.